Halo, apa kabar Indonesia? Salam sehat dan bahagia selalu. Kawan guru dan pegiat pendidikan pasti tidak ingin ketinggalan informasi, materi, dan video seputar metode pembelajaran. Nah, kami dari kelompok 1 mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan PGRI Adibuana Surabaya yang terdiri atas Tri Hadi Purnama, Heni Rahmawati, Sri Wahyu Erluviana, Sulika, Atik Kartikasari, dan Nailil Ulia pada kesempatan kali ini akan menampilkan video pembelajaran tentang model pembelajaran Dick and Carey dengan dibimbing oleh Bapak Dr. Wawan Gunawan. Model pembelajaran Dick and Carey merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau system approach terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick dan kawan-kawan terdiri atas beberapa komponen yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar. Dick and Carey memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respons siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis dan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk dapat menciptakan desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita lihat sejenak alur dan langkah model pembelajaran Dick and Carey. Ada 10 langkah pembelajaran Dick and Carey. 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 2. Melakukan analisis instruksional. 3. Analisis siswa dan konteks. 4. Merumuskan tujuan performasi. 5. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. 8. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. 9. Merevisi bahan pembelajaran. Dan 10. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Dick and Carey menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki atau apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Melakukan analisis instruksional. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran pada tahap 1, langkah selanjutnya adalah analisis instruksional, yaitu sebuah proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan dan hal ini diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atas tujuan pembelajaran tersebut. Mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Analisis paralel terhadap peserta didik dan konteks di mana mereka belajar, serta keterampilan peserta didik yang ada saat ini, yang lebih disukai, dan sikap-sikap ditentukan berdasarkan karakteristik atau setting pembelajaran dan setting lingkungan tempat keterampilan diterapkan. Aspek-aspek yang diungkap dalam kegiatan ini dapat berupa bakat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, dan atau kemampuan awal. Selanjutnya, merumuskan tujuan performansi. Untuk merumuskan tujuan performansi, tujuan harus menguraikan apa yang akan dikerjakan atau diperbuat oleh peserta didik. Menyebutkan tujuan, memberikan kondisi
atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat. Menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan anak didik yang dimaksudkan pada tujuan. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang tertulis, mengembangkan produk evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik melakukan tujuan pembelajaran. Penekanan utama berada pada hubungan perilaku yang tergambar dalam tujuan pembelajaran dan untuk apa melakukan penilaian. Tes acuan patokan terdiri atas soal-soal yang secara langsung mengukur konten KD yang dideskripsikan dalam suatu perangkap tujuan khusus. Mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan pra-pembelajaran atau pre-activity, penyajian informasi, praktek dan umpan balik atau practice and feedback, pengetesan, testing, dan mengikuti kegiatan selanjutnya. Nah, untuk mencapai strategi pembelajaran yang interaktif, tentunya ada beberapa prinsip yang harus digunakan untuk memilih materi atau mengembangkan strategi. Beberapa di antaranya adalah dengan memperhatikan karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan, bahan pembelajaran, dan karakteristik peserta didik yang akan menerima pembelajaran. Selanjutnya, pada langkah yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, produk pengembangan ini meliputi petunjuk untuk peserta didik, materi pembelajaran, dan soal-soal. Materi pembelajaran meliputi petunjuk untuk tutor, kemudian ada juga modul pembelajaran, video, dan web atau media sejenisnya untuk pembelajaran jarak jauh. Pengembangan materi pembelajaran tergantung kepada tipe pembelajaran, materi yang relevan, dan juga sumber belajar yang ada di sekitar perancang. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Dalam merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, yang akan dihasilkan adalah instrumen atau angkat penilaian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Data-data yang akan diperoleh tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam merevisi pengembangan pembelajaran ataupun produk bahan ajar. Ada 3 tipe evaluasi formatif. 1. Uji perorangan. One to one. 2. Uji kelompok kecil atau small group. Dan 3. Uji lapangan atau field evaluation. Selanjutnya, langkah yang ke-9 adalah merevisi bahan pembelajaran. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif kemudian dikumpulkan dan diinterpretasikan untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mencapai tujuan. Bukan hanya untuk ini, singkatnya, hasil evaluasi ini digunakan untuk merevisi pembelajaran agar lebih efektif. Terdapat 2 revisi yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Revisi terhadap isi atau substansi bahan pembelajaran agar lebih cermat sebagai alat belajar. Dan yang kedua, revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan pembelajaran. Setelah merevisi bahan pembelajaran, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yakni mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi yang berbeda dengan evaluasi formatif. Evaluasi ini dianggap puncak dalam aktivitas desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey.
Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan penilai independen. Hal ini merupakan satu alasan untuk menyatakan bahwa evaluasi sumatif tidak tergolong ke dalam proses desain sistem pembelajaran. Langkah desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey merupakan sebuah prosedur yang menggunakan pendekatan sistem dalam mendesain sebuah program pembelajaran. Setiap langkah dalam desain pembelajaran memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Demikian tadi 10 langkah model pembelajaran ala Dick and Carey. Tentunya dalam model pembelajaran Dick and Carey juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Karena Dick and Carey hanya satu dari sekian banyak model pembelajaran yang ada. Kelebihan model pembelajaran Dick and Carey diantaranya adalah merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang setiap langkahnya jelas dan terperinci sehingga mudah untuk diikuti. Selanjutnya, setiap tahapan yang ada di model pembelajaran Dick and Carey teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan. Langkah-langkah yang ada diantaranya terdapat revisi pada analisis pembelajaran, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Karena apabila terjadi kesalahan, maka dapat sesegera dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen-komponen berikutnya. Dan yang terakhir, komponen yang ada dalam model pembelajaran Dick and Carey sangat lengkap dan hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Sedangkan kekurangan model pembelajaran Dick and Carey adalah langkah-langkah yang ada tidak fleksibel dan terkesan kaku karena setiap langkah sudah ditentukan, sehingga hal ini tentunya sedikit mempersulit kita untuk mengembangkan langkah-langkah yang kita inginkan selaku perancang. Demikian video yang sudah kami buat tentang apa itu model pembelajaran Dick and Carey beserta 10 langkah-langkah yang ada di dalamnya. Juga apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan model pembelajaran Dick and Carey. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan salam sehat dan bahagia selalu.